Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang soal pengertian aswaja. Aswaja merupakan singkatan dari istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada 3 kata yang membentuk istilah tersebut, yaitu 1 ahlun, 2 as-sunnah, kemudian yang ketiga adalah al-jamaah. Ahlun berarti keluarga, golongan atau pengikut. Sedangkan as-sunnah yaitu segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya semua yang datang dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perbuatan, ucapan, dan pengakuan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu diterangkan di dalam kitab Fathul Bari Juz 7 halaman 245. Sedangkan al-jamaah yakni apa yang telah disepakati oleh para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa al-khulafa'ur rasyidin, yaitu Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Kata al-jamaah ini diambil dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man arada buhbuhatal jannah falyalzam al-jamaah." Rawahu Tirmidzi wa shahahahu al-Hakim wa Dzahabi. Hadis tersebut di dalam kitab Al-Mustadrak Juz 1 halaman 7778, yang artinya barang siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang damai di surga, maka hendaklah ia mengikuti al-jamaah. Sebagaimana telah dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Ghunyah, beliau menyatakan, "Fasunnatu ma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jama'atu mattafaqu alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khilafatil a'immatil arba'atil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin rahmatullahi alaihim ajma'in." Begitu di dalam kitab Al-Ghunyah Juz 1 halaman 80, yang artinya yang dimaksud dengan as-sunnah adalah apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meliputi ucapan, perilaku, serta ketetapan beliau. Sedangkan pengertian al-jamaah adalah segala sesuatu yang telah menjadi kesepakatan para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa al-khulafa'ur rasyidin yang 4, yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Selanjutnya, Syekh Abil Fadl bin Abdus Syakur menyebutkan dalam kitab Al-Kawakib Al-Lam'ah, beliau menyatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah alladzina hum lazamu sunnatan nabi wa tariqatas sahabah fil aqaidid diniyah wal a'malil badaniyah
wal akhlaqil qalbiyah. Yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang selalu berpedoman kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya dalam masalah akidah, keagamaan, amal-amal lahiriah, serta akhlak hati. Begitu dalam kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah. Jadi As-Sunnah wal Jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan ajaran yang mengikuti semua yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya sebagai pembeda dengan yang lain. Ada 3 ciri khas kelompok ini, yakni 3 sikap yang selalu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ketika prinsip tersebut adalah: 1 disebut at-tawassut, yang kedua disebut at-tawazun, dan kemudian yang ketiga yaitu al-i'tidal. At-tawassut maksudnya adalah sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Dasar ini adalah disarikan dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi: wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Surat Al-Baqarah ayat 143. Yang artinya, dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian umat Islam, umat pertengahan, adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas manusia umumnya, dan supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi saksi atau ukuran penilaian atas sikap dan perbuatan kamu sekalian. Surat Al-Baqarah 153. Kemudian yang kedua, at-tawazun, seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil akli dan dalil naqli, di mana firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan: laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquman nasu bil qisth. Surat Al-Hadid ayat 25. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti kebenaran yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan neraca atau penimbang keadilan, supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Begitu di dalam surat Al-Hadid ayat 25. Kemudian yang ketiga, termasuk ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah mempunyai sikap al-i'tidal, tegak lurus. Dalam Al-Quran disebutkan: ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Maidah ayat ke-9, yang artinya: wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sekalian menjadi orang-orang yang tegak membela kebenaran karena Allah, menjadi saksi
pengukur kebenaran yang adil. Dan janganlah kebencian kamu pada suatu kaum menjadikan kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah, karena keadilan itu lebih mendekatkan pada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Saudara-saudariku kaum muslimin rahimakumullah. Ketiga prinsip ini merupakan sikap tengah serta berimbang dalam setiap persoalan. Misalnya, dalam masalah sifat dan zat Allah Subhanahu wa ta'ala, antara kelompok Mujasimah menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki anggota tubuh dan sifat seperti manusia. Dan Mu'attilah berpendapat mereka tidak mengakui adanya sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, antara Qadariyah, manusia memiliki kekuatan penuh atas dirinya, dan Jabariyah, yaitu yang meyakini manusia tidak memiliki daya apa-apa kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyikapi janji dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ahlus Sunnah mengambil tengah-tengah antara Murji'ah dan Wa'idiyah, di mana Murji'ah berpendapat bahwa semua hukuman dan pembalasan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Wa'idiyah, mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menghukum orang-orang yang berdosa. Sikap kepada Ahlul Bait misalnya, dan para sahabat Nabi Muhammad SAW, antara Rafidhah atau Syiah, yang mana mereka berpendapat seluruh sahabat itu kafir dan Ahlu Bait adalah orang-orang yang maksum. Dan antara pendapat Khawarij yang menyatakan bahwa seluruh sahabat dan Ahlul Bait itulah yang menjadi penyebab peperangan Jamal dan perang Siffin, dihukumi kafir dan lain sebagainya. Ketiga prinsip tersebut dapat dilihat dalam masalah keyakinan keagamaan. Dalam masalah keyakinan keagamaan atau teologi, perbuatan lahiriah, fikih, serta merupakan akhlak yang mengatur gerak hati atau tasawuf. Dalam praktek keseharian, ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang teologi tercerminkan dalam rumusan yang digagas oleh Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Sedangkan dalam masalah perbuatan badaniyah termanifestasikan, diwujudkan dengan mengikuti mazhab yang empat, yakni mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Dalam tasawuf, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikuti Imam Al-Junaidi, Al-Baghdadi, dan Imam Al-Ghazali. Sebagaimana definisi yang sangat sederhana disenandungkan dalam Untaiyan Nazm oleh Kiai Haji Zainal Abidin Dimyati, beliau menyatakan bahwa muttabi'us sunnati wal jamaah mumtabi'u madzahibil arba'ah
Fafil usuli taba'ul madhhaba al-maturidil ash'aril muhadzaba wa fil furu'i ahadal arba'ati hum qadatu hudati hadil ummati asy-syafi'i wal hanafil mubajjali wa malikin wa ahmad bin hambali wa fit tasawwufi awit tariqati imamunal Junaid dzal haqiqati. Yang mana syair tersebut mempunyai arti. Pengikut ahlu sunnah wal jamaah adalah mereka yang mengikuti madhab para imam dalam masalah usul akidah. Mereka mengikuti madhab Imam al-Ash'ari dan Maturidi. Dalam bidang fikih mengikuti salah satu madhab yang menjadi pemimpin umat ini, yaitu Imam Syafi'i, Imam Hanafi yang cemerlang, serta Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Dalam bidang tasawuf atau thariqah mengikuti ajaran Imam Al-Junaidi. Salah satu alasan dipilihnya ulama-ulama tersebut oleh salafun as-soleh sebagai panutan dalam ahlu sunnah wal jamaah karena mereka telah terbukti mampu membawa ajaran yang sesuai dengan intisari agama Islam yang telah digariskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan mengikuti hal tersebut merupakan suatu kewajiban. Karena itu sebenarnya ahlu sunnah wal jamaah merupakan Islam yang murni, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sesuai dengan apa yang telah digariskan dan diamalkan oleh para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW menerangkan bahwa umatnya akan terpecah belah menjadi 73 golongan, dengan tegas Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa yang benar adalah mereka yang tetap berpedoman pada apa saja yang diperbuat oleh Nabi SAW dan para sahabatnya pada waktu itu. Ma ana alaihi yaum wa ashabi. Maka ahlu sunnah wal jamaah sesungguhnya bukanlah aliran baru yang muncul sebagai reaksi dari beberapa aliran yang menyimpang dari ajaran hakiki agama Islam. Ahlu sunnah wal jamaah justru berusaha untuk menjaga agama Islam dari beberapa aliran yang akan mencerabut ajaran Islam dari akar dan pondasi semula. Setelah aliran-aliran itu semakin merajalela, tentu diperlukan suatu gerakan untuk mensosialisasikan dan mengembangkan kembali ajaran murni Islam, sekaligus merupakan salah satu jalan mempertahankan, memperjuangkan, dan mengembangkan agama Islam agar tetap sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah sekedar sedikit gambaran mengenai ahlu sunnah wal jamaah. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.